Shalom, puji Tuhan. Kembali bersama dalam program Studi Biblika. Kita hari ini akan belajar kitab Mazmur. Sebelumnya mari kita berdoa terlebih dahulu. Tuhan Yesus, terima kasih kami boleh datang di hadapan-Mu Tuhan, menjadi umat Tuhan, pembelajar firman, umat yang gemar mengenal Tuhan dari sabda yang indah. Kami rindu Tuhan, biarlah Roh-Mu yang membimbing kami, supaya kami semakin mengenal Engkau. Tanpa pertolongan-Mu, kami tak mampu memahami kebenaran. Dalam nama Yesus, siapkan hati kami. Haleluya. Amin. Puji Tuhan, hari ini kita akan belajar kitab Mazmur. Tentunya adalah kitab Mazmur, kitab yang pasalnya terpanjang di Alkitab. Tentunya ini banyak pembahasan yang tidak bisa kita bahas per pasal, itu disebut namanya eksposisi. Kita belajar gambaran besar, tentunya dibantu oleh video Bible Study Project. Dan juga kita akan membahas dari pasal 73, Mazmur, pergumulan, dan pengharapan. Tentunya tidak semua pasal kita bahas. Ya, nanti kalau pasal semua dibahas namanya adalah bagian eksposisi, mengekspos per pasal demi pasal. Hari ini kita membahas gambaran besar, namun juga kita belajar firman Tuhan dari Mazmur 73. Nah, sekarang kita akan menyaksikan video dari Bible Study Project yang senantiasa membantu kita. Selamat menyaksikan. Kitab Mazmur. Ini adalah kumpulan 150 syair, pujian, dan doa Ibrani kuno yang berasal dari beberapa periode berbeda dalam sejarah bangsa Israel. Banyak dari syair ini berkaitan dengan Raja Daud. Persisnya ada 73 syair. Dan dia dikenal sebagai seorang penyair dan pemain kecapi. Tetapi ada banyak penulis yang berbeda di balik syair-syair ini. Ada syair dari Asaf atau dari anak-anak Korah dan dari beberapa pemimpin pujian yang lain di bait suci. Bahkan Salomo dan Musa juga memiliki syair mereka sendiri dan hampir sepertiganya tanpa nama. Banyak dari syair ini dibuat untuk digunakan oleh paduan suara yang bernyanyi di bait suci bangsa Israel. Tetapi kitab Mazmur sebenarnya bukanlah sebuah kitab himne. Pada titik tertentu dalam periode setelah pembuangan bangsa Israel ke Babel, syair-syair kuno ini dikumpulkan semuanya dan dengan sengaja disusun menjadi kitab Mazmur seperti yang kita dapati saat ini. Dan kitab ini memiliki desain yang sangat unik dan pesan yang bisa kita lewatkan, kecuali kita membacanya dari awal hingga akhir. Untuk melihat bagaimana kitab Mazmur ini dirancang, akan sangat membantu jika kita memulainya dari belakang. Kitab ini ditutup dengan 5 syair tentang pujian kepada Allah Israel, dan setiap syair itu diawali dan diakhiri dengan kata haleluya, yang dalam bahasa Ibrani merupakan sebuah perintah untuk sekelompok orang untuk memuji Yah, yang adalah singkatan dari nama ilahi Yahweh. Itu adalah susunan 5 bagian yang sangat baik, dan kelihatannya seperti seseorang sedang memberikan kita sebuah kesimpulan dari kitab ini. Sehingga ini menimbulkan pertanyaan, apakah kitab ini memiliki tanda-tanda lain yang ditunjukkan dari desainnya yang disengaja? Jika kita perhatikan judul dari syair-syair tersebut, kita akan melihat bahwa di 5 tempat penerjemah Alkitab Anda memberi judul buku 1, buku 2, buku 3, 4, dan 5 di berbagai titik dan membagi kitab ini ke dalam 5 bagian besar. Nah, alasannya adalah syair terakhir dalam setiap bagian tersebut memiliki sebuah kesamaan akhir yang terlihat seperti sebuah tambahan redaksi. Begini bunyinya, terpujilah Tuhan Allah Israel, dari selama-lamanya sampai selama-lamanya. Amin, ya amin. Jadi kitab ini memiliki sebuah kesimpulan dan dibagi ke dalam 5 bagian utama, sehingga wajar saja dari sini kita kembali ke awal untuk mencari sebuah pendahuluan. Dan apa yang kita temukan? Mazmur 1 dan 2 berada di luar buku 1 karena sebagian besar syair dalam buku 1 berkaitan dengan Daud. Kecuali Mazmur 1 dan 2 yang tidak diketahui penulisnya. Mazmur 1 merayakan betapa berbahagianya orang yang merenungkan Taurat, membacanya siang dan malam, serta mematuhinya. Nah, kata Taurat yang artinya pengajaran dan secara spesifik merujuk kepada 5 kitab Musa yang memulai perjanjian lama. Dan di sini sebenarnya, kata itu kelihatannya digunakan dengan kedua makna tersebut yang menjelaskan mengapa kitab ini memiliki 5 bagian utama. Kitab Mazmur ditawarkan sebagai sebuah Taurat baru yang akan mengajar umat Allah tentang praktek doa seumur hidup. Seiring mereka berusaha untuk mematuhi perintah Allah yang diberikan dalam Taurat yang pertama. Mazmur 2 adalah sebuah refleksi puitis terhadap janji Allah kepada Raja Daud dari 2 Samuel pasal 7. Bahwa suatu hari nanti, seorang Raja Mesianik akan datang dan mendirikan kerajaan Allah di dunia.
mengalahkan kejahatan dan pemberontakan di antara bangsa-bangsa. Sekarang Mazmur 2 diakhiri dengan pesan bahwa semua orang yang berlindung pada Raja Mesianik akan diberkati. Tepatnya kata yang digunakan untuk membuka Mazmur 1. Dan bersama-sama, kedua syair ini memberitahu kita bahwa kitab Mazmur dirancang untuk menjadi buku doa umat Allah, sementara mereka berusaha untuk setia terhadap perintah Taurat, seiring mereka berharap dan menantikan kerajaan Mesianik yang akan datang. Nah, dengan dua tema yang diperkenalkan ini, kita bisa mulai melihat bagaimana buku-buku yang lebih kecil dirancang berdasarkan dua ide tersebut. Sebagai contoh, buku 1, tepat di tengahnya sebuah kumpulan syair. Mazmur 15-24 dibuka dan ditutup dengan sebuah panggilan untuk tetap setia pada perjanjian. Kemudian, di pasal 16-18, kita menemukan sosok Daud yang menjadi model dari kesetiaan ini. Jadi, dia berseru kepada Tuhan untuk menyelamatkannya, dan Allah mengangkatnya menjadi raja. Dalam rangkaian syair dari Mazmur 20-23, Daud di masa lalu telah menjadi sebuah gambaran dari Raja Mesianik di masa depan, yang juga akan berseru kepada Allah, dia akan dibebaskan, dan diberikan sebuah kerajaan atas bangsa-bangsa. Dan tepat di bagian tengah dari kumpulan ini adalah sebuah syair, Mazmur 19, yang didedikasikan untuk memuji Tuhan atas Tauratnya. Jadi ini dia. Dua tema dari Mazmur 1 dan 2 terikat erat bersama-sama di sini. Buku 2 dibuka dengan dua syair yang bersatu dalam harapan mereka untuk kembali ke bait suci di Sion, dan inilah gambaran yang terkait erat dengan harapan akan kerajaan Mesianik. Lalu buku 2 ditutup dengan sebuah syair yang menggambarkan pemerintahan masa depan Raja Mesianik atas semua bangsa. Syair ini benar-benar menakjubkan karena menggemakan semua perikop lain dari kitab para nabi tentang kerajaan Mesianik, dan ditutup dengan mengatakan bahwa pemerintahan raja ini akan membawa pemenuhan janji terdahulu Allah kepada Abraham untuk membawa berkat Allah bagi semua bangsa. Buku 3 juga diakhiri dengan sebuah syair yang merefleksikan janji Allah kepada Daud, tapi kali ini dalam situasi pengasingan Israel. Jadi sang penyair ingat bagaimana Allah berkata bahwa dia tidak akan pernah meninggalkan garis keturunan Daud, tetapi sekarang dia sedang melihat hasil dari pemberontakan Israel, kehancuran, pengasingan, dan kejatuhan garis keturunan Daud. Sehingga penyair mengakhirinya dengan meminta Allah untuk tidak pernah melupakan janjinya kepada Daud. Buku 4 dirancang untuk menanggapi krisis dalam pengasingan ini. Jadi syair pembukanya membawa kita kembali ke akar bangsa Israel dengan doa Musa. Dan apa yang dia lakukan di Gunung Sinai setelah insiden anak lembu emas, yakni memohon pada Allah untuk menunjukkan belas kasihan. Pusat buku 4 didominasi oleh sekelompok syair yang memberitakan bahwa Tuhan Allah Israel memerintah sebagai Raja sejati dunia dan atas seluruh ciptaan, pepohonan, pegunungan, sungai-sungai. Semua dipanggil untuk merayakan hari di masa depan itu ketika Allah akan membawa keadilan dan kerajaannya atas seluruh dunia. Buku 5 dibuka dengan serangkaian syair yang menegaskan bahwa Allah mendengar teriakan umatnya, dan suatu hari nanti akan mengirimkan raja masa depan untuk mengalahkan kejahatan dan membawa kerajaan Allah. Buku ini juga berisi dua kumpulan syair yang lebih besar lagi. Yang satunya disebut Halel dan yang lainnya disebut nyanyian pendakian. Masing-masing dari kumpulan syair ini ditutup dengan sebuah syair tentang kerajaan Mesianik di masa depan. Dan dua kumpulan syair ini secara bersama-sama mempertahankan harapan akan tindakan semacam eksodus masa depan dari Allah untuk menebus umatnya. Dan kemudian, tepat di antara mereka adalah Mazmur 119. Ini adalah syair terpanjang dalam kitab Mazmur. Ini adalah sebuah syair alfabet. Setiap baris dimulai dengan huruf baru dari abjad Ibrani dan mengeksplorasi keajaiban dan karunia Taurat sebagai firman Allah kepada umatnya. Mari kita lihat. Tema dari Mazmur 1, Mazmur 2, Taurat dan Mesias digabung bersama-sama di sini dalam buku 5 yang membawa kita kembali ke 5 syair penutup. Dalam syair yang ada di tengah, Mazmur 148, semua ciptaan dipanggil untuk memuji Allah Israel karena dia telah meninggikan tanduk umatnya. Tanduk di sini adalah metafora dari tanduk banteng yang diangkat dalam kemenangan. Dan gambaran ini mengingatkan kita kembali akan gambaran yang sama yang digunakan dalam nyanyian Hana, 1 Samuel pasal 2, tapi juga sebelumnya di Mazmur 132.
Tanduk adalah simbol untuk Raja Mesianik yang akan datang dan kemenangannya atas kejahatan. Ini adalah kesimpulan yang tepat untuk kitab yang luar biasa ini. Ada satu hal lagi yang akan kita lewatkan jika kita tidak membaca kitab ini sesuai urutannya. Ada berbagai jenis syair dalam kitab Mazmur, tapi semuanya masuk dalam dua kategori besar, yaitu syair ratapan atau syair pujian. Syair ratapan mengungkapkan rasa sakit, kebingungan, dan kemarahan tentang betapa mengerikannya dunia ini dan hal-hal buruk yang terjadi pada penyair. Sehingga syair-syair ini menarik perhatian pada apa yang salah di dunia ini dan meminta Tuhan untuk berbuat sesuatu tentang hal itu. Ada banyak sekali syair seperti ini dalam kitab ini yang memberitahu kita sesuatu yang penting, bahwa ratapan adalah respon yang tepat terhadap kejahatan yang kita lihat di dunia kita. Tetapi akan kita lihat bahwa syair ratapan mendominasi awal kitab ini dalam buku 1-3. Coba kita perhatikan karena kita akan melihat syair pujian muncul sesekali juga. Syair pujian adalah syair-syair sukacita dan perayaan. Dan ini menarik perhatian pada apa yang baik di dunia ini. Syair-syair ini menceritakan kembali kisah-kisah tentang apa yang telah Allah kerjakan dalam hidup kita dan bersyukur kepada Tuhan karena hal itu. Dalam buku 4 dan 5, kita akan lihat bahwa syair-syair pujian jumlahnya melebihi syair-syair ratapan. Dan semuanya berpuncak pada 5 bagian penutup haleluya. Jadi pergeseran dari ratapan ke pujian adalah sebuah hal besar dan memberitahu kita sesuatu tentang hakikat doa. Sebagaimana kita mengharapkan kerajaan mesianik, seperti yang diajarkan oleh kitab ini akan menciptakan tekanan bagi kita karena kita melihat pada keadaan tragis dunia kita dan kehidupan kita. Dan Mazmur mengajari kita untuk tidak mengabaikan rasa sakit dari kehidupan kita. Tetapi pada saat yang sama, iman yang alkitabiah adalah melihat ke depan. Melihat pada janji kerajaan mesianik Allah di masa depan. Jadi Taurat dan Mesias, ratapan dan pujian, iman dan harapan, itulah isi dari kitab Mazmur. Puji Tuhan, video sangat memberkati, video memberi gambaran tentang Mazmur begitu baik, begitu lengkap, dan harap kita boleh diberkati dengan sajian yang sangat kreatif dan luar biasa. Bapak Ibu sekalian, generasi muda dan dimana kita berada, percayalah bahwa kitab Mazmur, kitab yang sering kali kita baca. Kitab Mazmur, kitab yang bahkan dari kitab Mazmur ini banyak lagu-lagu dibuat. Ya, bahkan kitab Mazmur dalam tradisi gereja adalah sebuah kitab yang dikhususkan untuk di dalam pemujian, dalam sebuah liturgi. Bahkan di abad ketiga Tertullianus menjadikan Mazmur sebagai juga liturgi, him yang memang harus dipakai di gereja Tuhan. Bahkan Martin Luther dalam tradisi Lutheran itu juga diubah, ya, dibuat dengan bahasa dari Latin ke bahasa Jerman supaya akhirnya mereka memahami tentang Allah, tentang karakter Allah melalui kitab Mazmur, dan diterjemahkan dengan sebuah nada-nada yang sederhana sehingga orang-orang bisa menyanyi, memuji Tuhan baik di gereja, di ladang, dimanapun berada. Bahkan di dalam sebuah sekolah Luther, ya, seminari Luther, ada sekitar 2199 buku tentang Mazmur. Artinya betapa Lutheran juga sangat kaya, sangat bangga ragam dengan sebuah yang namanya Mazmur. Begitu sangat luar biasa, begitu sangat indah, begitu sangat banyak orang yang ingin belajar dari Mazmur ini. Dan tentunya Bapak Ibu sekalian juga suka Mazmur. Contohnya Mazmur terkenal, Mazmur 23, itu adalah Gembalaku, ya. Dan juga banyak ayat-ayat populer lainnya yang sering kali dikutip dan menjadi sebuah penyemangat di pagi hari. Namun hari ini kita akan belajar dari Mazmur 73. Kita buka Mazmur 73 dari tokoh yang bernama Asaf. Tentunya banyak penulis Mazmur lainnya, tidak hanya Daud, ya. Kita akan belajar dari Asaf, Mazmur 73, yaitu tentang pergumulan dan pengharapan. Dari Mazmur kita akan belajar beberapa hal yang sangat penting, yang sangat relevan, sangat relate dengan keadaan kita, orang Kristen sepanjang abad, ya. Di Mazmur 73 adalah sebuah kisah tentang Mazmur Asaf, di mana dikatakan bahwa dia ada pergumulan. Pergumulan adalah ketika dia melihat tentang orang-orang yang jahat, yang ternyata orang-orang yang jahat, orang-orang yang keji, orang-orang pembual, yang terlihat seperti diberkati Tuhan. Ini nggak mudah, penderitaan yang sangat menyesakan. Di ayat yang pertama, pasal 73, sesungguhnya Allah itu baik bagi mereka yang tulus hatinya,
bagi mereka yang bersih hatinya. Itu sebuah awal yang dia bilang Tuhan itu baik, Allah itu baik. Tapi ternyata di ayat 2, 3, 4, 5 dia ada sebuah pergumulan yang menyesakan. Dikatakan aku cemburu sama pembual, aku melihat kemujuran orang fasik. Orang fasik itu orang yang berontak, orang yang nggak taat dengan Tuhan, dan dikatakan dia melihat kemujuran dari orang fasik. Lalu yang keempat dikatakan sebab kesakitan tidak ada pada mereka. Pada siapa? Orang fasik. Sehat dan gemuk tubuh mereka, orang fasik. Sedangkan Asaf merasa, kok begini ya Tuhan? Ini pergumulan yang mungkin hari-hari ini orang Kristen juga rasakan. Udah pelayanan, udah rajin buat Tuhan. Kok yang nggak gereja, kok yang nggak ibadah, kok lebih diberkati? Seperti itu kira-kira. Ayat yang kelima, mereka nggak mengalami kesusahan manusia. Mereka nggak kena tulah dikatakan. Mereka berkalungkan kecongkakan, berpakaian kekerasan. Karena kegemukan kesalehan mereka menyolok, hati mereka meluap-luap dengan sangkan, mereka menyindir, mereka mengata-ngatai dengan jahat. Ayat 8. Hal pemerasan dibicarakan mereka dengan tinggi hati, bayangkan. Padahal itu suatu hal yang tabu, suatu hal yang tidak pantas, mereka bisa bicarakan dengan sebuah kesombongan. Ayat yang ke-9, mereka membuka mulut melawan langit, lidah mereka membual di bumi. Sebab itu orang berbalik kepada mereka, mendapatkan mereka seperti air yang berlimpah-limpah. Dan mereka berkata, bagaimana Allah tahu hal itu? Adakah pengetahuan pada yang maha tinggi? Sampai suatu titik di ayat 11, Asaf seperti meragukan, ada sebuah pergumulan yang menyesakkan. Satu, melihat keadaan dalam kacamata iman, awalnya dia bilang Allah itu baik, tapi dalam sebuah realita dia mengalami pergumulan menyesakkan. Lihat baik-baik. Kalau Anda bilang iman, Tuhan itu baik, tapi dalam kenyataan Asaf ada pertanyaan yang mungkin juga kita orang Kristen tanya, cuman kadang-kadang tabu untuk kita bertanya. Kadang-kadang kita malu untuk kritis, kadang-kadang kita malu untuk terbuka hadapan Tuhan. Padahal sesungguhnya yang pertama poinnya adalah nggak masalah. Segala ketidaktahuan, segala mungkin keluh kesah kita, itu kita boleh terbuka di hadapan Tuhan. Sehingga Mazmur menjadi sebuah perikop-perikop yang begitu sangat nyambung, sangat kena dengan kita orang Kristen, orang gereja. Karena dari Asaf juga belajar betapa gak apa-apa terbuka, gak apa-apa kita mungkin gak ngerti, gak tahu, gak apa-apa kita kadang-kadang mungkin salah sangka. Makanya Mazmur selalu adalah sebuah ungkapan-ungkapan ekspresi. Ya seringkali akhirnya kita kadang-kadang, jangan nanya gitu, jangan meragukan Tuhan. Karena kita langsung seakan-akan tidak diperbolehkan untuk ada ruang namanya pergumulan-pergumulan yang sesungguhnya kita mungkin banyak pertanyaan-pertanyaan yang nggak bisa dijawab. Padahal sesungguhnya Mazmur menyediakan itu. Mazmur memberikan kita ruang untuk kita bisa bertanya, ada keraguan, ada mungkin seringkali keluh kesah. Dan ini dilakukan oleh Mazmur Asaf, Mazmur 73 ini. Mazmur yang saya lihat, waduh begitu sangat saya terkagum, sangat sungguh relevan bagi kita gereja masa kini. Kita boleh terbuka hadapan Tuhan. Bahkan di ayat 11, bagaimana Allah tahu, adakah pengetahuan, sampai pertanyaan dia kepada Tuhan, kok Tuhan tahu nggak nih orang fasik kok diberkati? Orang yang jahat kok malah sepertinya sehat-sehat saja. Ini kemana Tuhan? Sampai ke titik dari sebuah sikap iman kepada realita, sampai pergumulan yang menyesakan, sampai ke titik Asaf bertanya, Tuhan tahu nggak nih? Ini sebuah hal yang kalau dibahas sekarang kayaknya, waduh ini mempertanyakan Tuhan nih, kamu dosa. Padahal sesungguhnya Mazmur menyediakan tidak masalah, hal yang wajar. Jangan alergi dengan yang namanya pergumulan-pergumulan batin. Jangan alergi dengan namanya mungkin pergumulan-pergumulan, pertanyaan-pertanyaan padang gurun rohani yang kita alami. Asaf memberitahu kita bahwa itu adalah hal yang sesungguhnya baik. Ketika kita mengalami namanya pergumulan, berarti kita sesungguhnya sedang lagi dalam perjalanan ingin mengenal Tuhan lebih dalam lagi. Dibanding orang yang pasif, statis, yes doang, sehingga dia nggak dalam. Tiba-tiba kadang-kadang kita orang itu tiba-tiba murtad misalnya. Orang itu tiba-tiba menjauh. Kenapa? Karena dia selama ini ikut Kristen, agamawi, ritualitas, dia nggak mendalami. Makanya Asaf mengingatkan kita gereja masa kini yang pertama bahwa belajar untuk kritis, belajar untuk bertanya, belajar untuk terbuka di hadapan Tuhan. Belajar menjadi apa adanya, being real. Yang hari ini kita seringkali kita takut, malu untuk kita mau terbuka apa adanya di hadapan Tuhan. Asaf adalah pribadi yang dia melihat sebuah realita sampai kepada satu ayat dikatakan ayat 13, sia-sia sama sekali aku mempertahankan hati yang bersih. Jadi dalam sebuah perjalanan hidup Asaf, dalam mungkin bisnis, pekerjaan, pergumulan hidup dia adalah pribadi yang ingin mempertahankan hati yang bersih, tapi dia berkata sia-sia sama sekali. Sampai dia seakan-akan sia-sialah jadi orang baik. Berapa banyak penjahat dulu dia orang baik awalnya. Dan slogannya banyak adalah orang baik yang disakiti, ya kan? Banyak akhirnya sebuah quotes
Orang yang jatuh adalah orang baik yang disakiti. Itu berangkat dari mana? Kita kalau baca firman Tuhan, Asaf pun ingin bilang bahwa sia-sia kayaknya aku pertahankan hati yang bersih. Seakan-akan ada kebenaran namun itu setengah kebenaran. Seakan-akan dalam sebuah pertarungan di bumi ini, seakan-akan sia-sia jadi orang baik. Seakan-akan itu benar. Karena orang yang jahat pun kayaknya diberkati kok. Tapi apakah demikian? Nah, kita akan melihat lebih jauh. Lalu kemudian, dikatakan sia-sia sama sekali aku mempertahankan hati yang bersih, membasuh tanganku tanda tak bersalah. Ayat 14, namun sepanjang hari aku kena tulah. Sepanjang hari aku seperti kena hukum setiap pagi. Tentunya kita nggak bisa mengerti mendalam apa yang menjadi pergumulan Asaf. Tapi seakan-akan Asaf sepertinya ada pergumulan yang tadi saya bilang di awal, pergumulan yang menyesakan. Apa yang menjadi pergumulan menyesakanmu hari ini? Ada yang bilang bahwa, aduh, gue udah baik kok, itu orang malah bisa seenak-enaknya aja ya. Aduh, saya udah melayani Tuhan. Bahkan ada banyak hamba Tuhan kecewa ketika saya udah menjadi hamba Tuhan. Kok bisa-bisanya saya nggak dihargai atau mengalami banyak pergeseran, akhirnya dia mundur dan menyerah. Karena kembali ke tadi, bahwa mengalami namanya pergumulan yang menyesakan. Dan Asaf mengingatkan gereja masa kini, nggak apa-apa, wajar. Bahkan lewatilah padang gurun rohani kita. Lewatilah zona-zona di mana kita mungkin seringkali ada keraguan. Lewatilah. Tetapi yang kedua adalah sampai kepada satu titik di ayat ke-17, ayat kunci Asaf. Ayat 17, perhatikan Bapak Ibu sekalian. Ayat 17 dikatakan, sampai aku masuk ke dalam tempat kudus Allah. Jadi pertanyaan Asaf ini adalah pertanyaan yang menjadi pertanyaan bersama kita. Pertanyaan manusiawi, pertanyaan anthropos question, pertanyaan yang kita manusia itu seakan-akan mempertanyakan tentang Tuhan, mempertanyakan tentang kebenaran, mempertanyakan tentang sebuah sikap psikologi manusia, sosiologi yang dimana orang-orang kok anaknya bisa tapi kok kayaknya mereka mujur-mujur saja. Seakan-akan gak perlulah mentaati hukum dan sebagainya. Sampai satu titik di ayat ke-17 dikatakan oleh firman Tuhan, Asaf berkata begini, sampai aku masuk ke dalam tempat kudus Allah. Jadi yang pertama tadi nggak masalah kita dalam padang gurun rohani, nggak masalah kita bertanya, bagus, bahkan terbukalah di hadapan Tuhan, being a real, jadi apa adanya di hadapan Tuhan. Tetapi yang kedua adalah Asaf masuk ke dalam tempat kudus Allah. Sebuah titik di mana ketika Asaf melihat dari perspektif Allah, Asaf belajar akhirnya ketika di dalam sebuah tempat kudus Allah, Asaf nggak melihat dari bawah. Asaf akhirnya ketika dia mengalami pribadi Allah itu, ketika dia masuk tempat kudus Allah dalam sebuah momen yang begitu indah, sehingga dia mendapatkan penglihatan, mendapatkan sebuah perspektif dari atas bukan dari bawah. Itulah pentingnya menjadi orang Kristen yang tidak sekedar agamawi, tapi Kristen yang mengalami hubungan. Makanya Mazmur ini, walaupun ditulis sebelum Yesus lahir, hadir di bumi ini, ya, dia sudah menjadi sebuah bagian yang berbicara apa sih Mazmur? Hubungan, pujian itu apa sih? Hubungan antara yang ilahi dengan kita yang terbatas dengan manusiawi, insani. Makanya orang Kristen yang sudah terima Yesus baca Mazmur senang. Kenapa? Karena semakin meningkatkan kedalaman hubungan dengan Tuhan. Makanya yang kedua, Mazmur Asaf mengingatkan kita untuk bahwa bicara apa sih Mazmur? Bicara tentang hubungan dengan Tuhan. Dan ketika Asaf membangun hubungan dengan Tuhan sampai aku masuk ke dalam tempat kudus Allah, dan dalam sebuah perspektif lebih luas Mazmur adalah sebuah bagian-bagian tentang hubungan. Contoh misalnya Mazmur 103, pujilah Tuhan hai jiwaku. Dalam sebuah komunikasi di tengah-tengah keluh kesah, tengah-tengah tekanan, ya kan, Daud saya sudah pernah sampaikan dalam sebuah khotbah, musuhnya Daud waktu dia muda senior musuhnya, Saul. Tekanan luar biasa, tapi dia bilang pujilah Tuhan hai jiwaku. Lihat, ada sebuah hubungan yang dibangun untuk apa? Untuk bisa nggak benci dengan Saul. Bagaimana Daud bisa mengatasi musuh kalau dia nggak punya hubungan dengan Tuhan? Ternyata kuncinya di sini, hubungan dengan Tuhan. Ada Goliat yang begitu luar biasa, mengerikan, menakutkan. Saul takut, panglima, semua jenderal-jenderal takut. Daud yang muda nggak punya pengalaman militer, tapi dia punya pengalaman hubungan dengan Tuhan. Dia berkata, Goliat itu tidak ada apa-apa dibanding kebesaran Allah. Kenapa? Ada hubungan dengan Tuhan. Makanya kembali kepada Asaf, bahwa Mazmur kembali sebuah teologi hubungan, dan memang
Kristen yang sejati adalah Kristen yang punya hubungan dengan Tuhan. Hari ini apa yang menakutkan kita? Saya juga kadang mengalami ketakutan, keraguan. Kadang-kadang, aduh, udah berjuang, udah semangat. Kok kayaknya orang kurang care, kurang peduli. No problem. Kalau hubungan kita dekat dengan Tuhan, kembali bangun hubungan dengan Tuhan, pertolongan kita datang dari Tuhan. Sampai ada sebuah Mazmur, walau 1000 rebah di sisiku, 10.000 rebah di kananku, aku tak akan goyah. Mengapa nggak akan goyah? Karena punya hubungan dengan Tuhan. Dan inilah yang akhirnya kita pelajari dari Mazmur Asaf ayat 17 pasal 73 adalah sampai aku masuk ke dalam tempat kudus Allah. Hubungan dengan Tuhan. Itulah menjadi sebuah kekuatan yang utama, fondasi yang utama. Dan ini menguatkan saya secara pribadi. Kadang-kadang kita berpikir nanti kepintaran kita, atau kadang kita berpikir saya punya teori baru, punya semangat baru. Itu yang disebut namanya manusiawi, terbatas. Tapi ketika punya hubungan dengan Tuhan, kita ada perspektif baru, ada cara pandang yang baru. Makanya Asaf setelah ayat 17 ini, dia akan melihat tidak lagi dari perspektif insaninya, atau perspektif secara pandang manusia umumnya. Tapi dia melihat dari perspektif manusia yang telah mengalami hubungan dengan Tuhan. Di ayat 18, ayat 19, dia melihat bahwa sesungguhnya di tempat-tempat licin kau taruh mereka. Siapa mereka? Orang fasik itu. Tadinya dia bilang, kok orang fasik kayaknya diberkati ya. Sampai dikatakan sia-sia, kayaknya bersih hatinya. Mendingan jadi orang fasik. Tapi ternyata ketika dia mengalami Tuhan, dia dapat perspektif yang baru. Sesungguhnya di tempat-tempat licin kau taruh mereka. Kau jatuhkan mereka sehingga hancur. Betapa binasa mereka dalam sekejap mata. Dia akhirnya mendapat perspektif yang ilahi. Perspektif firman Tuhan. Perspektif yang luar biasa, mengubahkan dari yang pahit hatinya menjadi hati yang berkemenangan. Ayat 21, ketika hatiku merasa pahit dan buah pinggangku menusuk-nusuk rasanya. Sakit hati, kekecewaan sampai kepada hati yang pahit berujung kepada buah pinggang menusuk-nusuk rasanya. Ada orang sampai sakit hati itu sampai badannya kayaknya beban berat itu sampai kayaknya dia sakit, lemah. Itu betul Bapak Ibu sekalian. Aku dulu nggak mengerti sampai dikatakan seperti hewan aku dekatmu. Tapi ayat yang 23 lanjutan ayat 17. Ketika dia masuk di tempat kudus Allah, ayat 23 dikatakan, tetapi aku tetap di dekatmu dan ternyata engkau memegang tangan kananku. Kembali bahwa sekalipun Asaf ya sepertinya bertanya, sepertinya meragukan, seakan-akan Allah nggak hadir. Tadi katakan di ayat yang 11, sepertinya Allah kok kayaknya tahu nggak nih Tuhan tentang ini, keadaan dunia ini. Tapi sebenarnya ada Allah di balik layar. Ada Allah yang megang tangan kanan. Saya ingin bilang bahwa ketika Tuhan nggak berijab bukan berarti Tuhan nggak hadir. Banyak orang berpikir kalau Tuhan nggak jawab doa saya, Tuhan tuh nggak ada. Tuhan ada. Dia menjawab atau dia tidak menjawab doa kita bukan berarti dia tidak ada dalam pergumulan, dalam kehidupan kita. Dia ada. Bahkan alih-alih dia ingin mengubah depan mata kita, ternyata dia adalah Allah yang ingin mengubah hati kita. Alih-alih dia ingin mengubah, kalau kita doa Tuhan tolong nih, aduh ada orang yang jahat sama saya. Alih-alih urusan Tuhan yang bisa mengubah orang yang jahat, bukan kita. Ternyata Tuhan mengubah hidup kita lebih dahulu. Menjadi pribadi yang memiliki perspektif firman Tuhan. Perspektif ilahi, perspektif yang akhirnya berkemenangan. Dari yang hati pahit menjadi hati berkemenangan. Hanya orang yang tadi mengalami hubungan dengan Tuhan. Lalu kemudian dikatakan ayat 24, dengan nasihatmu engkau menuntun aku. Lanjutan ayat 17 tadi. Orang yang masuk tempat kudus Tuhan, dia berarti orang yang mau diajar, orang yang mau dibimbing, orang yang mau dituntun. Jadi yang ketiga, yang terakhir adalah ketika orang yang mengalami hubungan dengan Tuhan adalah orang yang mau belajar, orang yang mau dibimbing oleh kebenaran. Makanya 24, dengan nasihatmu. Hari-hari ini hidup kita dengan nasihat siapa? Akhirnya banyak orang, gue pelayanan kenapa? Ya terpaksa gak enak nih. Rasa gak enak. Dengan apa? Dengan paksaan. Atau karena kenapa? Pendetanya baik sama saya. Dengan apa kita dibimbing hari ini? Bagaimana kalau seandainya Anda gak mengalami misalnya pemimpin Anda baik? Atau kita sebagai hamba Tuhan gak mengalami misalnya majelis kita yang baik? Atau mengalami rekan yang gak baik? Tetapkah kita melayani? Tetap kita setia? Tetap kita maju bagi Tuhan? Asaf mengingatkan kita, kalau dengan nasihatmu dia akan menuntun kita. Dan kemudian aku akan diangkat ke dalam kemuliaan. Ayat yang 24. Dan kemudian engkau mengangkat aku ke dalam kemuliaan. Maukah hidup kita hidup penuh kemuliaan? Kalau bilang, ada kemuliaan,
Mau mengalami kemuliaan, semuanya pengen. Apa itu kemuliaan? Ketika kita mau mendengar nasihat Dia. Di dalam tempat kudus Allah, ada nasihat Allah yang mengalir. Sekarang kalau ada duduk diam, tenang mendengar firman Tuhan melalui studi biblika ini, atau khotbah melalui hamba Tuhan di mana Anda bergereja, tapi dalam sebuah sikap iman, sikap aku mau masuk tempat kudus Allah dan membuka hati, membuka telinga rohani kita untuk mau dituntun, berarti Anda sedang masuk dalam tempat kudus Allah. Karena tempat kudus Allah bicara apa? Bicara kita mau berdiam, duduk dan siap diajar. Teachable spirit, ini yang harus dimiliki gereja Tuhan, pelayan Tuhan, hamba Tuhan sekalipun. Kalau kita contoh saya hamba Tuhan, terus merasa saya tahu segalanya, dengar misalnya hamba Tuhan yang khotbah terus saya merasa kayaknya ini apa sih? Saya nggak memiliki hati teachable spirit, hati yang mau diajar. Saya nggak diberkati. Tapi kalau saya menjadi hamba Tuhan, bahkan saya mendengar bahkan pemuda atau siapa jemaat, dia mau sharing firman Tuhan, saya mau mendengarkan dan menjadi sebuah perkataan Tuhan yang menguatkan saya. Itulah hati yang mau diajar. Dalam sebuah perkuliahan saya ingat sekali ada satu dosen yang memang kadang-kadang mahasiswa suka mengantuk, tapi saya diingatkan, kalau kita bisa melewati dosen yang paling buat ngantuk, namun kita paling konsen, berarti sesungguhnya kita bukan lagi mendengar manusia, kita berusaha mendengar isi hati Allah. Kalau kita mendengar orang yang menyampaikan firman Tuhan dengan baik, dengan mudah, kita senang. Bagaimana dengan ketika misalnya namanya manusia, komunikasi orang beda-beda. Tapi kita berusaha untuk memperhatikan apa yang menjadi isi hati Tuhan. Itulah orang yang mau masuk tempat kudus Allah. Orang yang mau diajar. Bahkan oleh dalam keadaan yang pahit sekalipun, kita boleh belajar. Siapa Yusuf? Sampai dia berkata dalam Kejadian 50:20. Orang boleh reka-reka yang jahat, tapi Allah mereka-reka yang baik. Kejadian yang pahit pun menjadi sebuah firman kehidupan. Kejadian yang pahit pun dalam perspektif ilahi, katakan iman Yusuf, Allah mereka-reka yang baik buatku. Artinya apa? Kejadian pahit pun bisa menjadi suara Tuhan bagi hidup kita. Ada ini banyak orang akhirnya nggak mau diajar, akhirnya kurang dengar, kurang ngerti. Hargai hamba Tuhan, hargai pemimpin, hargai yang sharing firman dimanapun gereja Anda berada. Doakan selalu. Terlebih dari itu adalah bacalah firman Tuhan setiap hari. Firman Tuhan juga kadang-kadang ada yang senang kita baca karena ngerti atau cocok sama kita. Tapi kalau nggak cocok, nggak ngerti, kita nggak lagi baca firman Tuhan. Nah, ini saya sebut tadi, kita baca firman hanya untuk diriku. Padahal sungguh baca firman adalah bagaimana diriku hidup bagi Allah. Jadi baca firman bukannya sekedar saya ini jadi kuat karena firman ini. Akhirnya kalau ada firman Tuhan yang bingung, kita nggak baca, begitu kan? Sesungguhnya adalah firman Tuhan, bukan Tuhan yang mencocokkan dengan kita. Kita yang semakin menuju kepada sebuah standar Tuhan. Kita yang seharusnya semakin belajar firman Tuhan. Kita yang seharusnya akhirnya mengerti standar Allah. Dan dengan firman kita diberi kekuatan. Sehingga baca firman adalah bagaimana, bukan sekedar saya dikuatkan, tapi sesungguhnya baca firman untuk lebih lagi mengalami Tuhan, mengenal Tuhan. Sehingga hidup kita tadi memiliki hubungan, memiliki hati yang mau diajar seperti Asaf. Ada sebuah perubahan yang dahsyat. Dikatakan 24, engkau mengangkat aku ke dalam kemuliaan. Artinya apa? Dari hati pahit jadi hati kemenangan. Bagaimana bisa? Hanya dengan orang-orang yang melewati pergumulan seperti Asaf. Orang yang masuk dalam hubungan yang baik dengan Tuhan. Orang yang mau diajar di dalam hadirat Tuhan. Di dalam hubungan dengan orang yang mau dipimpin, orang yang mau diajar, orang yang mau dibimbing. Sehingga Bapak Ibu sekalian, ayat 26. Sekalipun dagingku dan hatiku habis lenyap, gunung batuku dan bagianku tetaplah Allah selama-lamanya. Di ayat 25. Siapa gerangan ada padaku di sorga selain engkau? Selain engkau tidak ada yang kuingini di bumi. Jadi selama ini ternyata Asaf ini fokus sama berkat-berkat. Makanya pas dilihat tuh orang kok diberkati ya? Yang terakhir adalah ketika Asaf masuk dalam sebuah hadirat Allah, mau dibimbing sampai sebuah kesimpulan. Fokusnya bukan lagi berkat-berkat, tapi kepada sumber berkat yang kuingini. Tidak ada yang lain, hanya engkau yang kuingini di bumi. Inilah Kristen, inilah menjadi pengikut Tuhan yang sejati. Hanya engkau Tuhan yang kuingini di bumi. Ketika perspektif kita berubah, bukan sekedar berkat, tapi hubungan dengan sang sumber pemberi berkat. Kalau kita hanya lihat berkat, kita akhirnya saing-saingan. Tapi kalau kita fokus pada sumber berkat, bahkan hadiah terbesar ikut Yesus, bukanlah yang lain-lain. Hadiah terbesar ikut Yesus adalah Yesus itu sendiri telah mati bagi kita. Dalam menyongsong Paskah, hadiah terbesar telah diberikan Allah Bapa bagi kita. Anaknya yang tunggal diberikan kepada kita. Arti itulah hadiah terbesar bagi kita. Terimalah dia, Yesus Tuhan, Juru Selamat pribadi kita. Dan seperti Asaf, orang yang mengingini Tuhan Allah di bumi ini, orang akan mengalami kekuatan yang baru, orang yang bisa mengatasi segala tantangan,
Kenapa? Karena ada pribadi yang tetap rindu masuk di dalam pengenalan akan Tuhan. Mari, jangan alergi dengan pertanyaan, jangan alergi dengan padang gurun rohani. Ya, terbuka jadi apa adanya, tapi masuklah dalam tempat kudus Allah. Alamilah dia. Sehingga kita mengalami perspektif yang baru, perspektif firman Tuhan. Sampai pada akhirnya kita ngerti, yang kuingini, fokusku adalah Engkau Tuhan. Bukan sekedar yang Engkau beri, tapi Engkaulah fokusku. Bukan sekedar berkat-berkat, tapi sumber berkat. Tuhan Yesus memberkati. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih kami boleh belajar sederhana dari firman Tuhan melalui Mazmur 73 Tuhan. Kami sungguh bersyukur Tuhan melalui Mazmur 73 dari Asaf ini kami kembali mau menjadi pribadi yang terus dibaharui, pribadi yang gemar baca firman, pribadi yang sadar bahwa yang kami ingini sebagai umat Tuhan adalah Engkau Tuhan yang telah mati, yang telah menebus hidup kami. Sehingga dalam menyongsong juga bulan Paskah ini Tuhan, Jumat Agung, kami ingin menjadi umat yang semakin mengalami Engkau, umat yang membangun hubungan, dan karya salib adalah berita tentang hubungan yang rusak dipulihkan, dipersatukan, dan kami harus menjadi orang Kristen yang kembali mengingat hadiah terbesar adalah Engkau Tuhan yang telah mati bagi kami. Dalam nama Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin.